Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Bagus Lia Plasmara dengan NIM S1S11907. Di kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas responsi laporan 9, yaitu mendemokan bagaimana cara membangun topologi jaringan komputer tipe 3 di aplikasi Cisco pakai Tracer. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus topologi 3 ini akan ada kita umpamakan akan ada 3 ruangan, yang dimana ruangan pertama yaitu laboratorium computer system and networking, yang kedua laboratorium artificial intelligence, dan yang ketiga laboratorium software engineering, yang dimana akan ada sebuah server ini akan berada di ruangan laboratorium computer system and networking, yang dimana dalam ruangan laboratorium ini juga akan ada perangkat-perangkat PC dan akan saling terhubung ke 3 ruangan. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu pertama servernya, kita drag and drop servernya. Setelah itu kita hubungkan ketiga ruangan tadi dengan sebuah switch. Jadi switchnya itu switch 295024. Nah, setelah itu di sini kita masukkan. Jadi pada ruangan ini server ini akan masuk ke dalam ruangan laboratorium computer system and networking. Nah, setelah itu dia akan menghubungkan ke perangkat-perangkat, kita gunakan switch, seperti ini. Setelah itu di ruangan ini akan ada 5 PC. Kita drag and drop PC-nya. Setelah itu kita masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruangan laboratorium artificial intelligence. Nah, di mana kita gunakan hub sebagai penghubung ke perangkat-perangkatnya. Di dalam ruangan ini ada 4 laptop dan 3 PC, di mana jumlahnya 7. Kita drag and drop laptop. Selanjutnya ruangan software engineering. Di sini kita gunakan PC switch untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya. Untuk perangkat-perangkat kita gunakan PC sebanyak 5 PC. 4, 5. Oke, sebelum itu kita rapikan terlebih dahulu, dan setelah itu kita buatkan frame untuk menandai sebuah ruangan ini masuk ke dalam ruangan mana. Jadi kita rapikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita buatkan frame untuk penanda ruangan ini. Kita gunakan frame, kita tandai. Oke, setelah terbentuk 3 ruangan, kita hubungkan ruangan ini dengan menggunakan kabel straight atau cross. Nah, dalam aplikasi Cisco ini ada kabel straight, ada yang dimana copper straight through dan crossover. Tapi untuk mempermudah user, ada juga kita bisa menggunakan yang namanya automatically cross connection type, yang dimana dengan menggunakan ini kita tidak perlu memilih secara rinci kabel apa yang kita akan gunakan. Jadi secara otomatis sistem akan memilihkan kabel yang sesuai dengan perangkat yang dihubungkan. Jadi saya gunakan automatics. Kita hubungkan ini servernya, yaitu kita hubungkan ke switch dan ke switch. Oke, itu sebelum kita akan switch dulu sesuai perangkat yang dibuka. Kita switch dulu, kita tekan lock portnya. Kita sama untuk switch apa yang lain. Kita kembali, setelah itu kita hubungkan perangkatnya. Sini kita sama, maka dulu setelah itu kita tekan portnya. Kita kembali di switch seperti itu. Oke, dari switch ini kita hubungkan hub.
Dari switch ini terhubung ke ruangan yang ini. Oke, terhubungkan perangkatnya. Oke, jika semua sudah terhubung, kita akan konfigurasi ke setiap server atau perangkat-perangkat pada setiap ruangan tersebut. Nah, dalam kasus ini untuk ruangan laboratorium komputer sistem yang dimana terdapat 5 PC dan server dan laboratorium artificial intelligence, kita konfigurasikan IP kelas C. Nah, dan untuk laboratorium software engineering terkhusus kita gunakan konfigurasi IP kelas B. Untuk di server sendiri kita masuk ke server untuk konfigurasinya, setelah itu masuk di desktop IP configuration dan pastikan checkboxnya ini ke static. Setelah itu kita masukkan IP kelas C. Di sini saya ambil perumpamaan 192.168.27 dan OS ID 1. Nah, untuk selanjutnya seterusnya dari PC-PC yang selanjutnya 2, OS ID-nya 3 dan seterusnya. Oke. Itu sudah konfigurasi. Masuk ke PC selanjutnya. Kita pastikan bukan. Semua. Oke, untuk terkhusus laboratorium software engineering kita gunakan IP kelas B. Termasuk di perangkatnya desktop IP configuration. Untuk IP kelas B-nya saya masukkan 172.16.1.1. Untuk OS ID-nya mengikut untuk perangkat-perangkat selanjutnya 2, 3 dan seterusnya. Buktikan saja. Oke, setelah semua perangkat dikonfigurasi, dalam kasus ini kita akan melakukan kirim data dari server yang dalam laboratorium komputer sistem networking ke salah satu perangkat yang terhubung di laboratorium tersebut. Nah, kita gunakan ada yang namanya add simple PDU. Jadi kita drag and drop, kita arahkan ke server, setelah itu kita arahkan ke salah satu perangkat yang ada di sini. Misalnya saya akan di sini. Oke, pada pojok kanan bawah akan muncul last status successful, yang dimana artinya server telah berhasil mengirim data ke PC tersebut. Di sini destination PC 4 berarti berhasil mengirim data ke PC 4. Selanjutnya dari laboratorium artificial intelligence kita akan lakukan ping ke server yang berada di laboratorium komputer sistem and networking. Misalnya di sini saya akan ping dari laptop 1. Kita masuk ke desktop command prompt, setelah itu ping. Nah, ping kita masukkan IP yang terkonfigurasi di servernya, di mana 192.168.1.1.27.1. Kita lihat. Oke, jika ada muncul pesan seperti ini berarti laptop 1 telah berhasil lakukan ping ke server yang ada pada laboratorium komputer sistem and networking. Oke, setelah kita lakukan ping ke server,
Selanjutnya kita lakukan juga ping antar perangkat yang ada di laboratorium artificial intelligence. Misalnya dari desktop 0, kita lakukan ping antar perangkat dalam tersebut. Misalnya 192, lakukan misalnya dari laptop 0 ke laptop 3. Jadi laptop 3-nya ini pingnya IP-nya 192.168.27.11. Oke, dari laptop 0 kita ping 192.168.27.12. Apakah berhasil? Oke. Telah berhasil untuk cek koneksi antar perangkat di laboratorium artificial intelligence-nya. Oke, selanjutnya setelah itu dari laboratorium software engineering kita lakukan ping juga antar perangkat atau PC yang ada pada laboratorium tersebut. Misalnya di sini saya akan ping dari PC 8 ke PC 10. Kita periksa dulu terlebih dahulu. PC 10 IP-nya itu 172.16.1.4. Kita ping, masuk command prompt, ping 172.16.1.4. Oke, jadi telah berhasil untuk cek koneksinya. Jadi saya rasa cukup untuk demo dari merancang topologi jaringan tipe 3-nya untuk memenuhi responsi laporan 9. Saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.